Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan. Kalau tunggakan debitur sampai puluhan juta, apakah boleh desa lapangan pinjol itu bawa polisi saat tagih hutang? Karena ada yang diancam seperti itu. Nah, simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, fenomena pinjaman online telah menjadi sorotan dalam percakapan publik nih, terutama terkait dengan praktik penagihan yang agresif dari sebagian perusahaan pinjol nih. Nah, teman-teman, banyak dari perusahaan pinjol ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang dikenal dengan DC atau debt collector yang bertugas menagih utang dari debiturnya yang melewati batas waktu pembayaran. Nah, penagihan dilakukan melalui pesan telepon, bahkan kunjungan langsung ke rumah debiturnya. Namun muncul pertanyaan, apakah tindakan membawa polisi oleh DC pinjol dalam penagihan utang adalah sah secara hukum? Nah, di sini saya menjawab pertanyaannya. Ada orang yang gagal bayar dan diancam sama DC-nya akan dilaporkan ke polisi dan polisinya juga akan datang untuk menagih. Nah, debitur ini takut karena hutangnya itu besar, sampai puluhan juta. Nah, jadi gini, dalam kasus tunggakan besar, perusahaan pinjol menggunakan berbagai metode emang untuk menagih pembayaran. Namun penting untuk memahami bahwa dalam konteks hukum, penagih utang itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Jasa Keuangan atau dalam Undang-Undang OJK. Meskipun pinjol memiliki hak untuk menagih utang yang belum dibayar, mereka itu harus tetap patuh pada ketentuan yang ada dalam undang-undang. Jadi, perusahaan pinjol ini, si pinjol ini pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk membawa polisi dalam proses penagihan utang mereka. Nggak ada ceritanya desa lapangan itu bawa polisi, nggak ada. Kalau kalian diancam seperti itu, fix itu hoax ya. Penggunaan polisi atau desa lapangan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai intimidasi atau tekanan yang melanggar hak-hak konsumen, seperti privasi dan keamanan. Namun perusahaan pinjol masih memiliki opsi lain untuk menagih utang dari debitur mereka. Nggak usah pakai cara inilah. Nah, salah satu opsinya adalah dengan mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan negeri untuk meminta putusan hakim terkait pembayaran utang yang belum diselesaikan. Itu pun kasusnya nanti perdata jatuhnya, bukan pidana. Nah, selain itu juga mereka juga dapat menggunakan agen penagih utang yang sah yang diatur oleh hukum, ya. Nah, jadi ya teman-teman, dengan demikian penting bagi perusahaan pinjol itu untuk mematuhi ketentuan hukum dalam menagih utang dari debiturnya. Jadi nggak sembarangan ya. Nah, teman-teman, penggunaan taktik yang agresif atau melanggar hukum tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi perusahaan pinjol tersebut. Nah, jadi ya oleh karena itu, si pinjol juga perlu memastikan bahwa praktik penagihan utang mereka sesuai dengan standar legalitas yang berlaku. Jadi jangan asal tagih. Oke, gitu saja teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.